memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk kami sembah, karena Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kami bersyukur Yesus. Kami mulai Tuhan dan kami habiskan ibadah Betania Praise Anointing Kolam Urun yang dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati Tuhan. Haleluya. Amin.
Biarkan musik ini menyembah namamu
Yesus di pihak kami sampai hari ini. Kalau Yesus tidak di pihak kami sampai hari ini, maka hidup kami tidak akan pernah benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap menerima berkat Tuhan melalui tuntunan firman Allah di dalam minggu ini. Semua yang percaya, yang mau menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Lebih semuanya katakan amin. Terus Tuhan, I grow, I glorify. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Yes, amin. Silakan duduk. Shalom. Tetap semangat, amin. Tetap bersuka cita, amin. Luar biasa pujian penyembahan kita hari ini, dan kita percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Baik, kita akan menerima tuntunan firman Allah lagi. Yang ke belakang boleh sebentar dan langsung kembali lagi, supaya tidak ketinggalan kita mendengar firman Tuhan, ya. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan. Bapak dan Ibu berhak melepaskan pengurapan, melepaskan kuasa ke dalam situasi seluruh kondisi hidupmu, ya. Lepaskan pengurapan itu, lepaskan kuasa itu ke dalam semua sikon hidupmu. Katakan amin. Kita baca Mazmur 20 ayat yang keempat, yuk. Mazmur 20 ayat yang keempat. Firman Allah berkata, masih gambar di sana, firmannya belum keluar? Belum? Ya. Mazmur 20 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, sekarang aku tahu. Jadi bukan nanti, bukan kemarin, tapi sekarang, ya. Aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada yang diurapinya. Katakan amin. Jadi kemenangan lepas kemenangan itu diberikan Tuhan, itu hanya kepada kita yang diurapinya, ya, yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya. Jadi bukan dari kantin sekolah, bisa paham? Bukan dari kantor jabatan, tapi dari surga langsung. Katakan amin. Bapak dan Ibu mungkin tidak melihat secara fisik bagaimana pertolongan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita imani bahwa malaikat yang ada di surga sana itu sibuk melindungi Bapak dan Ibu. Katakan amin. Oh, kita ini anak hebat. Malaikat Tuhan selalu ada mendampingi kita. Maka kebenaran firman Tuhan, malaikat itu ada di bawahmu, bukan di atasmu. Karena apa? Waktu malaikat Lucifer jatuh dalam dosa, Tuhan tidak selamatkan. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan selamatkan. Setuju? Katakan amin. Menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Katakan kemenangan gilang gemilang. Berarti terus menerus, ya. Indonesia dengan apa kemarin kalah, ya, Australia kalah, begitu, ya. Nah, kita di dalam Tuhan tidak akan pernah kalah. Perhatikan, kita semua di dalam Tuhan itu tidak akan pernah kalah. Seripun tidak. Tetapi janji Tuhan padamu gilang gemilang, kemenangan lepas kemenangan. Jadi semua yang hidup di dalam Tuhan tidak ada kekalahan, tidak ada draw, tapi kemenangan lepas kemenangan. Setuju? Katakan amin. Mengapa? Karena tangan Tuhan yang langsung bekerja padamu, bukan diwakilkan, tapi tangan Tuhan. Amin. Nah, terjemahan lain seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada raja pilihannya. Yang pertama itu raja pilihan Tuhan itu adalah Yesus, ya. Tuhan menjawab dia dari surganya. Jadi waktu Yesus ada di salib, Eloi, Eloi lama sabachthani. Perhatikan bahwa jawaban dari surga itu tidak diwakilkan, langsung Bapaknya menjawab. Oleh kuasa Tuhan, ia mendapat kemenangan besar
Perhatikan, ini yang dikatakan firman Tuhan, kita ini adalah imamat rajani. Katakan amin. Dan imamat rajani yang pertama itu adalah Yesus. Pertama dia sebagai imam, yang kedua dia juga sebagai raja. Tetapi raja yang ditawarkan oleh Yesus kepada umat manusia itu tidak seperti Raja Herodes. Maka murid-muridnya yang yang mempunyai pengharapan tentang kata raja, maka mereka berebutan ingin ambil posisi. Kalau nanti Yesus itu jadi raja, saya menteri apa ya? Yesus tidak mengajarkan tentang bahwa dia akan menjadi seorang raja seperti raja di dunia ini, Salomo, Daud, dan lain sebagainya. Tetapi dia raja di atas segala raja. Maka posisi imamat rajani ini Yesus sudah ambil, dan sebagai raja juga Yesus sudah ambil. Katakan apa? Nah, kita ini semua yang sudah di dalam Yesus, maka kita juga semua statusnya sama, imamat rajani. Engkau dan saya harus jadi imam. Katakan amin. Engkau dan saya harus jadi imam. Katakan amin. Dan satu sisi engkau juga adalah raja. Apapun pekerjaan yang kau punya, pengusaha, PNS, engkau kedudukannya itu adalah raja. Ya? Halo? Amin? Tetapi di dalam kasta kita, semua yang pertama harus jadi imam. Maka pekerjaan utamamu itu melayani Tuhan. Ada ASN, ada polisi, ada perawat, ada dokter, ada pengusaha. Itu kerja sampingan. Jadi bukan raja imam, tapi imamat rajani. Itu urutannya, imamat rajani. Dan imamat rajani ini sudah Yesus lakukan itu. Dia adalah imam di atas segala imam. Dan dia juga adalah raja di atas segala raja. Dan pada saat Yesus sebagai imam dan raja ini, maka dengan atribut yang sama, engkau dan saya juga memiliki kuasa itu. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, engkau imam dan juga raja. Halo? Ya? Kurang serius. Itu ada kuasa di situ. Ngomong lagi, engkau imam, engkau raja. Halo? Setuju katakan amin? Jadi hari ini ingat statusmu, bahwa engkau jauh lebih berharga dari semua barang apapun yang kau punya hari ini, ya. Ya, ada panggilan kerja dari sama Bang Hadi, ya. Kita melihat lagi di sini, ini yang harus kita paham, ya. Ini harus kita mengerti. Problem manusia itu, perhatikan. Yuk, pertama, paham. Problem manusia itu, ya, problem orang Kristen itu. Yang pertama, banyak orang Kristen tidak tahu dia diurapi. Perhatikan, banyak orang Kristen tidak tahu dia diurapi. Halo? Ini nanti mengajarkan kita bahwa sesungguhnya engkau sudah punya urapan. Belum punya, tapi sudah punya urapan. Ini harus disadari, karena banyak orang Kristen tidak tahu dia diurapi. Sehingga dikit-dikit dipanggil pendetanya, sedikit-sedikit dipanggil yang lain. Padahal dia sendiri punya urapan yang sama. Sadari itu dulu. Halo? Amin? Nah, problem manusia yang kedua, ada yang tahu diurapi, tapi tidak tahu cara melepaskan pengurapan itu. Perhatikan, banyak orang Kristen tidak tahu ia diurapi. Hari ini kita sepakat bahwa seluruh jemaat BEPA di tempat ini, engkau sudah diurapi, engkau sudah punya pengurapan itu. Amin. Jangan lagi ngomong kanan kiri, saya belum diurapi. Ya, makanya lihat, banyak sekarang ada hamba Tuhan yang besar datang, dikejar-kejarnya untuk diurapi. Itu salah. Engkau sudah diurapi. Amin. Halo, serius loh ini. Supaya kita tidak jatuh lagi dalam hal-hal kesalahan yang sama. Padahal Tuhan sudah mengangkatmu jadi imam dan raja. Jabatan ini itu tidak diperoleh, tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya. Itu hanya diberikan kepada kita yang sudah percaya.
Semua sudah percaya Yesus, amin? Maka urapan yang sama itu juga ada padamu dan juga ada pada saya. Katakan amin. Maka jemaat dan gembala tidak ada istimewanya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita satu di dalam kebenaran. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya sama. Jadi takaran urapan itu semuanya sama. Tuhan berikan. Yang kedua, ada yang tahu diurapi. Yuk kita baca bersama-sama. Ada yang tahu diurapi, tapi tidak tahu cara melepaskan pengurapan itu. Nah, ini problem nih. Dia mengerti diurapi, tapi tidak tahu cara melepaskannya. Nanti hal yang mudah. Yang ketiga, yuk 1, 2, 3. Orang Kristen tahu ia diurapi, tapi jarang menggunakan pengurapan itu pada kondisinya. Dia tahu, tapi tidak menjadi sebuah kebiasaan dia melepas pengurapan. Karena satu sisi dia berpikir kalau nanti melepas pengurapan, malu, kan ada yang lebih rohani di samping saya. Malu, apa kata tetangga? Malu, apa kata teman? Nanti saya dibilang sok rohani. Itu sering sekali muncul di permukaan, sehingga engkau sudah tahu engkau diurapi, tapi tidak mau melepas pengurapan. Perhatikan, di pihak ini Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Bapak Dedi bukan misalnya diberikan pangkat kolonel, tetapi yang kau kerjakan itu justru di bawah kolonel, itu tidak tepat sasaran. Kalau sudah diberikan pangkat kolonel, berarti tanggung jawabnya, kuasanya pasti lebih tinggi, lebih besar daripada sersan. Betul tidak? Nah, kita sudah diurapi Tuhan. Pangkat yang diberikan kepada kita misalnya kolonel, tetapi dalam menghadapi kondisi, situasi sering kita memakai sebagai kopral. Itu salah. Salah. Maka siang hari ini kita harus di urutan yang keempat ini. Nomor 4 ini. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara tahu diurapi dan saudara tahu cara melepas pengurapan itu dalam semua kondisi situasi. Ambil nomor 4 nya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Perhatikan, pengurapan itu tidak ada hubungan dengan perasaan, ya? Tidak ada hubungan dengan perasaan. Pengurapan yang dari Tuhan padamu itu tidak ada hubungan dengan perasaan. Nanti saya dibilang sok pendeta. Tidak ada hubungannya. Nanti bagaimana kalau saya ngomong ini melepas pengurapan ternyata tidak terjadi? Apa kata orang? Tidak ada hubungan dengan perasaan. Kau sudah punya kuasa, dan kuasa pengurapan itu sudah diberikan padamu. Ngomong lagi kanan kiri, kau sudah punya kuasa. Pengurapan itu sudah diberikan padamu. Lepaskan pengurapan itu. Amin. Nah, perhatikan, kita semua yang sudah diurapi Tuhan harus sadar dan pakai pengurapan itu dan lepaskan pengurapan itu pada semua situasi dan kondisi saudara. Kita baca dulu yuk, Imamat 2 ayat 1. Ya, apa sih Pak nanti perkataan pengurapan, jenis pengurapan yang harus saya lepaskan? Itu sebenarnya sangat mudah. Kita baca Imamat 2 ayat 1. 1, 3. Persembahan. 1, 2, 3. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubukkan kemenyan ke atasnya. Perhatikan, di situ ada kata tepung. Ya, era di zaman perjanjian lama itu berbicara pengorbanan Yesus. Ya, jadi tepung yang terbaik. Jadi Yesus itu sudah merupakan persembahan yang sempurna, yang terbaik untukmu. Itu persembahan Bapa di surga untukmu. Persembahan yang sudah diberikan anaknya sendiri, itu yang terbaik, sempurna. Dan di situ ada kata minyak. Minyak di situ pengurapan Roh Kudus, kemanusiaan manusia yang diurapi Roh Kudus. Ya,
minyak mesir itu lambang pengurapan Roh Kudus, kemanusiaannya Yesus. Perhatikan lagi di situ ada kemenyan. Kemenyan itu dalam Alkitab digunakan sebagai persembahan, sebagai simbol doa dan lambang pengetahuan tentang Kristus. Jadi nanti pengurapan, waktu melepas pengurapan, perkataan apa yang harus kita keluarkan? Apakah karena kalimatnya panjang? Atau atas nama apa? Atau hanya kata di Tuhan saja? Perhatikan nanti, ya. Filipi 2 ayat 7. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya selalu mengatakan bahwa kasih karunia yang kau terima itu sifatnya tidak memaksa. Ya. Kasih karunia yang kau terima hari ini itu sifatnya tidak dikondisikan. Perhatikan, kasih karunia yang kita terima hari ini itu sifatnya merendahkan diri, merendahkan hati. Karena apa? Karena Yesuslah sang kasih karunia itu. Lihat, dia memakai sebuah kebenaran. Yesus itu mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan keilahiannya untuk menghukummu. Dia tidak mempertahankan keilahiannya untuk memusnahkan, membunuh semua orang, menyalibkan dia. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Artinya kuasa yang dia dapat dari sorga untuk membalas dendam, dia kosongkan. Itulah sikap merendahkan diri, merendahkan hati, dan mengambil rupa seorang hamba. Apakah Yesus bisa lahir di tempat yang terbaik, di istana yang terbaik? Bisa. Tapi Yesus harus mengambil rupa seorang hamba. Bahkan tempat dia dilahirkan pun tidak layak. Itu berbicara bahwa Allah kita, Yesus kita itu sangat merendahkan diri. Maka konsep kebenaran kasih karunia itu bukan dipaksakan, bukan dikondisikan, tapi dengan sikap merendahkan diri. Amin. Sehingga apa? Sama dengan manusia. Kenapa Yesus harus ada dalam rahim 9 bulan 10 hari? Supaya terbukti bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak dibuat-buat. Apakah Yesus bisa datang ke bumi langsung remaja? Bisa. Tapi dia harus jadi daging dulu. Itu firman. Firman itu harus daging dulu. Artinya dibentuk dari rahim seorang ibu dulu. Tanpa ada hubungan laki dan perempuan. Dan dia harus melakukan itu. Di sinilah kita tahu bahwa sang kasih karunia itu sangat-sangat merendahkan diri, datang ke bumi ini, datang kepada bapak dan ibu. Halo? Maka konsep kesombongan, orang sombong itu tidak boleh menjadi bagian kita. Harus merendahkan diri. Katakan amin. Yuk kita baca lagi Yohanes 1 ayat 33. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Amin. Perhatikan konsep kemanusiaan. Yesus harus ambil dan dia pun harus menerima baptisan. Jadi kalau bapak dan ibu masuk juga dalam kebenaran baptisan, itu bukan karena aturan gereja. Yesus pun mengambil tindakan itu sebagai teladan untuk kita contoh. Amin. Artinya Yesus harus dibaptis. Siapa yang membaptis dia? Manusia. Siapa manusia di situ? Yohanes Pembaptis. Dan dia harus merendahkan dirinya untuk dibaptis. Yang seharusnya
dialah yang harus membaptis Yohanes Pembaptis, betul tidak? Tapi dengan sikap merendahkan diri, dia ambil kebenaran itu, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Supaya apa? Supaya itu menjadi teladan buat Bapak dan Ibu dan saya hari ini. Katakan amin. Jadi masalah dibaptis itu bukan masalah aturan gereja. Bukan karena dia Protestan, bukan karena dia karismatik, bukan karena dia Pentakosta atau lain, bukan. Itu kebenaran firman. Ayat 34, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian bahwa itulah anak Allah. Semuanya harus membaca dengan suara keras. 1, 2, 3. Amin. Perhatikan, supaya orang yang hadir pada saat itu, Yohanes Pembaptis membuat sebuah kesaksian. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa waktu Yesus dibaptis, langit terbuka. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Artinya, supaya apa yang dilihat banyak saksi zaman dulu, engkau dan saya tidak boleh lagi meragukan itu. Saksinya sudah ada. Jadi waktu kita mengambil sebuah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Yesus mengambil sikap merendahkan diri, dia rela dibaptis. Halo? Halo, amin? Senyum dulu kanan kiri. Yo, saya melihat kok wajahnya. Padahal saya melihat dari tadi pagi saya teropong dari rumah, semuanya sudah makan pagi kok. Gitu ya. Mungkin hanya Eca yang belum, gitu ya. Halo? Semua sudah makan kan? Setuju ya? Perhatikan lagi. Saat saudara percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga saudara sudah menerima pengurapan itu. Satu paket yang utuh. Perhatikan. Waktu Bapak dan Ibu mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena usahamu. Itu bukan karena ketaatanmu. Tapi itu pemberian Tuhan padamu. Jadi waktu Bapak dan Ibu percaya kepada dia dan mengaku, itu pilihan Tuhan padamu. Engkau sudah dipilihnya, engkau sudah ditetapkannya. Maka perhatikan, waktu Bapak di sorga itu memilihmu, itulah pilihan yang terbaik dari semua pemilu yang kau tahu hari ini. Perhatikan. Waktu Tuhan memilihmu, waktu Tuhan menetapkanmu, itu bukan karena kau layak dipilihnya. Itu bukan karena engkau bisa dikatakan itu melakukan sebuah kebenaran yang mutlak sehingga Tuhan memilihmu. Tidak. Jadi waktu engkau sudah dipilihnya, maka dari hatimu, dari mulutmu mengaku dialah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu satu paket bahwa engkau sudah diurapi. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak dan Ibu dan Saudara tidak perlu lagi hadir ke tempat ini, datang ke depan ini. Saya minta pengurapan, saya minta pengurapan. Tidak perlu. Engkau sudah satu paket, sudah diurapi Tuhan. Halo? Katakan amin. Ngomong, saya sudah satu paket. Pada saat mengaku Yesus, saya juga sudah menerima pengurapan itu. Amin ya. Lihat ayat yang ke Yohanes 2:20. Lanjut, Yohanes 1:23. Tetapi kamu telah, perhatikan, telah. Kalau telah sudah terjadi atau belum terjadi. Perhatikan, tadi pengurapan tadi ya. Tetapi kamu telah, kata telah ini sebelum atau sudah terjadi? Sudah terjadi. Yuk kita baca lagi dengan semangat. Yuk 1, 2, 3. Dengan suara yang lebih keras supaya roh-roh yang sedikit, mata yang sudah sedikit itu agak kabur kelihatan begitu ya. Ayo baca firman Tuhan ini dengan keras. 1, 2, 3. Amin.
Semua setuju kita sudah diurapi? Bukan lagi belum, tapi sudah. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, engkau di hadapan Tuhan dan saya statusnya sama. Sudah menerima urapan. Maka jangan minta-minta lagi. Amin. Apalagi kau minta dari tetangga, gak ada hubungan. Halo. Nah, ayat 27 yuk. Kita baca lagi dengan suara yang keras 1, 2, 3. Sebab dua dasar firman Tuhan ini, saya berharap Bapak dan Ibu percaya bahwa Bapak dan Ibu dan saya sudah menerima urapan. Amin ya? Semua sudah percaya, amin? Karena apa? Karena cara untuk melepaskan pengurapan itu, semua sudah percaya. Sungguh-sungguh percaya bahwa ada urapan di dalammu. Perhatikan, untuk melepas pengurapan itu, pinnya cuma satu, iman. Bapak Dedi punya koper di sini. Yang punya harus punya pin sendiri. 3 angka, mungkin ada 4 angka. Kalau lupa pin itu, maka koper itu tidak akan pernah bisa kau buka kecuali dihancurkan. Perhatikan, untuk melepas pengurapan itu tadi hanya satu pinnya, iman. Gak ada yang lain. Mungkin waktu melepas pengurapan di sampingmu Bang Oden, lepas dong pengurapan. Gak jadi. Halo? Perhatikan saja. Ya. Iman, percaya, itu saja iman. Itu saja pinnya. Ngomong kanan kiri, melepas pengurapan, pinnya iman. Jangan tambahkan pin. Ini hanya istilah saja. Yaitu hanya percaya. Kita baca Kidung Agung. Yuk. 1, 2, 3. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, garis-garis cinta kepadamu. Nah, kalau membaca Kidung Agung ini, jangan seperti membaca teks yang seperti Yohanes. Ini puisi. Dia juga ada sastranya. Jadi tidak bisa membaca seperti Yohanes tadi. Yuk, baca lagi. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Oh, ini Pak, cinta-cinta ini. Apa ini Pak? Pengharum MS Glow tidak akan laku kalau semua pakai ini. Ya, perhatikan di sini. Di sini berbicara, perhatikan. Status sosial walaupun berbeda, sang mempelai perempuan mungkin seorang dari kelas rakyat pekerja. Sebaliknya, sang kekasih adalah raja, ayat 4. Hal ini raja itu tidak akan pernah menghalangi hasrat cinta yang tulus untuk mencintai perempuan. Perhatikan, di hadapan Tuhan dari kata mempelai, engkau dan saya walaupun dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tapi di hadapan Tuhan kita sama mempelai wanita, mempelai perempuan. Dan Yesus itu mempelai laki-laki. Jadi Yesus sang raja itu tadi mempelai laki-laki dari manapun latar belakangmu. Mau dari keluarga yang broken home, mungkin latar belakang yang sudah hancur,
Mungkin latar belakang yang tidak punya harapan lagi. Mungkin latar belakang yang tidak punya kekayaan, sangat-sangat miskin. Perhatikan, sang mempelai laki-laki tadi tidak akan pernah melihat itu. Tidak akan pernah tertuju pada statusmu itu tadi. Tidak akan pernah membuat suatu penilaian menjadi sebuah kebenaran apapun tadi latar belakangmu. Maka sang mempelai laki-laki tadi, sang raja itu tadi, dia akan terus memberikan hasrat cintanya kepadamu. Walaupun kita mempelai perempuan ini sering melupakan dia, sang raja itu tidak pernah melupakan. Sang laki-laki mempelai laki-laki tidak akan pernah melupakan. Amin. Ini harus pegang. Dimanapun kau berada, harus pegang. Sang mempelai itu, raja itu, mencintaimu, mengasihimu bukan karena kondisimu yang berubah-ubah. Cintanya dia padamu itu kekal, kokoh, tidak akan pernah berubah. Walaupun kita berubah, dia tidak akan pernah berubah. Pegang ini. Sejauh apa sekarang tingkahmu rusaknya, pegang ini. Sang mempelai laki-laki itu tetap menunggu sang perempuan untuk datang padanya. Engkau akan disambut dengan hasrat cinta yang sama, hasrat cinta yang kuat, tanpa kurang 1% pun. Itu Tuhan yang kau tahu, yang harus kau kenal. Amin. Halo. Maka jangan pernah bermain-main dengan sang mempelai laki-laki itu. Maka Alkitab mencatat ada 5 orang perempuan yang bijak, ada 5 orang perempuan yang bodoh. Mereka mau menyambut sang mempelai, tapi sang mempelai tidak kirim melalui WA, saya datang jam 9 ya. Tidak. Sang mempelai laki-laki yang mengatakan saya mau datang. Tidak ada tertulis jamnya, harinya, tahunnya. Saya mau datang. Itu berarti dari pihak perempuan, pihak wanita, mempelai perempuan ini harus siap-siap. Kapan datangnya harus siap-siap. Tidak ada lagi nanti alasan waktu sang mempelai datang, aduh saya lupa. Tidak ada lagi. Maka 5 gadis bijaksana, mereka selalu menyiapkan minyaknya. 5 gadis yang bodoh, mereka juga sebenarnya menyiapkan minyak. Tapi mereka sama-sama tidak tahu kapan sang mempelai itu datang. Nah, 5 gadis yang bijaksana selalu mempersiapkan bekal minyak yang baru. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan cadangan minyak. Maka pada saat mempelai datang, 5 gadis bijaksana siap menerima, siap menyambut. Tapi 5 gadis yang bodoh, mereka datang lagi dengan banyak alasan. Saya mau pergi dulu ke warung bawah sana untuk membeli minyak. Kata sang mempelai laki-laki, terlambat. Halo? Maka kita yang sudah hidup dalam kasih karunia tidak boleh lagi bermain-main. Katakan amin. Hidupmu harus serius. Suami istri boleh tertawa di rumah, tapi kalau pada saat ibadah kau harus serius. Waktu kau masuk ke gereja kau harus serius. Waktu kau menyembah Tuhan kau harus serius. Waktu kau memuji Tuhan, engkau tidak boleh tertawa-tertawa seperti di warung kopi. Tidak bisa, kau harus serius. Karena kau lagi berhadapan dengan sang mempelai laki-laki. Katakan amin. Bayangin, sang mempelai laki-laki sudah menyambutmu, sudah ada di depan. Sang mempelai perempuan datangnya dilihat dengan baju misalnya acak-acakan, dengan gaya sembrono, dengan perkataan yang tidak menjadi berkat. Lihat, kalau sang mempelai laki-laki sebelum terjadi pernikahan, sekalipun jalur kuning sudah melengkung,
Kalau saya melihat begitu, saya katakan berakhir tidak ada pernikahan. Halo? Engkau dan saya sang mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Amin. Kita harus siap. Minyakmu itu harus selalu tersedia. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, minyakmu harus selalu tersedia. Minyakmu harus selalu tersedia. Iya dong. Iman, minyak itu apa? Iman itu. Jangan sampai semuanya kau habisin, tempat kau buang di luar sana. Kau harus simpan itu. Kapan sang mempelai laki-laki itu datang, kita semua sudah siap. Mana tahu besok pagi? Tuh kan gak tahu. Halo? Kalau besok pagi gak ada lagi tuh gembala-gembala, gak ada lagi tuh fresel, gak ada lagi tuh pujian penyembahan, gak ada lagi tuh bupati, gubernur, gak ada. Setuju katakan amin? Halo? Semua serius? Katakan amin? Maka apapun latar belakang kita sebagai perempuan, mempelai perempuan, sang raja itu menyambutmu dengan sukacita. Hasrat cintanya tidak akan pernah berkurang. Ya, lihat lagi di situ. Ya, tidak akan pernah menghalangi hasrat cinta sang mempelai laki-laki yang tulus pada kita mempelai perempuan. Jadi saat saudara waktu menyebut, waktu memanggil, waktu berseru nama Yesus sang mempelai laki-laki pada situasi tersulit dalam hidupmu, bahkan situasi pada saat engkau nyaman dalam hidupmu, engkau sedang melepas pengurapan itu sendiri pada semua situasi. Perhatikan, kalau misalnya Bapak dan Ibu mendengar sesuatu kabar yang tidak baik, kau harus melepas pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Semua itu tidak terjadi. Itu arti melepas pengurapan. Jangan pernah malu. Sekalipun saat itu suasananya di tempat banyak orang, maka di dalam setiap doamu engkau harus selalu mengatakan di dalam nama Yesus. Perhatikan, banyak di antara kita karena untuk menjaga supaya yang lain itu tidak sakit hati, dia hanya tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan yang mana? Halo? Kita ngomong tentang Yesus itu tidak berbicara agama. Semua harus di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama itu Yesus. Jadi waktu engkau menerima dia sebagai juru selamat, itu sudah satu paket pengurapan yang kau terima. Maka apapun situasi yang kau terima hari ini, kondisi sulit, semuanya di dalam nama Yesus. Buka toko di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk kantor di dalam nama Tuhan Yesus. Lagi nyedot mas di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Apalagi di tengah hutan gak ada yang dengar, kencang aja ngomong-ngomong gitu. Amin ya. Nah, mungkin di kantor sudah ada ketemu dengan teman-teman 10 orang, ada dari berbagai agama yang lain. Ya sudah, tetap aja ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Kencang dikit nggak apa-apa, tapi kok saya lagi berseru, nanti mereka tersinggung. Artinya pengurapan itu pertama sekali engkau harus lepas itu untuk dirimu. Kau harus lepas itu untuk situasimu. Kau harus belajar melepas itu untuk orang-orang terdekat. Kalau lagi suami pergi kerja, jangan cuma begini. Diberkati kau suamiku dalam nama Tuhan Yesus. Itu pengurapan, melepas pengurapan. Amin. Halo, Bang Oden belajar Bang Oden. Ya? Nah, sebelum jalur kuning melengkung, kau harus bisa perhatikan sang mempelai perempuan itu seperti apa. Iya dong. Kau sudah mencurahkan semua hasrat cintamu, tapi dia, kau lihat waktu berjalan, waktu mau dekat padamu, jalannya nggak tepat. Ya, terus senyumnya lebih banyak ke tetangga daripada pada dirimu. Wah, ini harus hati-hati. Ya. Nah, Bang Benny juga siap-siap. Jangan ketawa Bang Benny. Ya, Bang Benny juga ini harus sebelum jalur kuning itu melengkung. Ya, itu masih bisa terjadi
apapun. Maka perhatikan ya, di dalam kehidupan kita ini, kita sang mempelai perempuan ini dari Tuhan harus selalu melihat bahwa sang mempelai itu adalah Yesus, dan apapun yang terjadi dalam hidupmu harus selalu mengutamakan ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, amin. Mungkin ibu-ibu, perempuan-perempuan lagi jalan, keinjak kodok, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nggak usah, itu latah. Bisa paham? Kodok lu nggak mematok dirimu, dia kok yang mati. Mas, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu latah. Ya, halo. Kecuali kalau injak ular, kobra kalau dipatok, dalam nama Yesus, maka bisanya itu tidak akan masuk. Tadi malam kami parkir mobil di tetangga, mobil satunya. Terus ibu datang, ada kalajengking besar. Nah, saya bilang, posisinya di mana? Di bawah mobil. Wah, kalau di bawah mobil ini harus saya atasi nih. Mana tahu dia nanti naik ke atas, masuk ke ban, masuk ke ini, pas buka pintu masuk ke dalam. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah tetangga itu. Saya cari itu kalajengking. Karena waktu kita sudah tahu itu berbahaya, kita semua harus mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma ngomong begini, bagaimana cari kalajengking di bawah mobil? Ayo. Gimana caranya? Malam hari loh, pulang dari sini tadi malam, ibu lapor ada kalajengking di rumah tetangga sih, tapi mobil saya dari situ. Kalau mobil saya dari situ, mungkin saya tidak akan cari. Saya cari. Saya cuma bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, kalajengking dimanapun kau berada, keluar. Nah, saya pakai lampunya HP. Keluar. Dia keluar dengan ekornya begini itu gini. Nah, dia keluar sendiri. Saya bilang, dalam nama Yesus, mati kau. Gitu kan? Nah, waktu saya injak begini, ekornya masih begini. Saya bilang, injak ini. Maksud saya melepas pengurapan. Kalajengking aja keluar kok dari tempat persembunyiannya. Jangan sampai nanti saya cari di bawah mobil, saya masuk, kalajengkingnya sudah patok-patok saya dari belakang. Kan urusan perkara lebih besar lagi. Maksud saya, kita perintahkan kalajengking itu dalam nama Yesus, dia keluar. Saya injak, mati karena pikiran saya, jangan sampai tetangga juga yang diciumnya. Nah, perhatikan, hal-hal yang kecil saja, engkau punya pengurapan tadi, kalau pas itu di dalam nama Yesus, engkau perintahkan itu dalam nama Yesus, dia keluar. Dulu saya ingat ada pasiennya ibu, ditewa. Datang-datang, saat itu ibu masih dokter umum. Datang-datang, dia minum Baygon. Sudah minum, menggelepar-gelepar. Dan ibu bilang, tolong datang sini. Loh, kenapa? Ini ada orang menggelepar. Kenapa? Minum Baygon. Dan saya datang. Dan orang itu saya kenal. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan semua cairan yang sudah masuk dalam tubuh, yaitu Baygon tadi, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Sampai hari ini manusia itu hidup. Nah, pernah kami satu travel, karena dia buat travel, saya tanya dia, waktu kau minum Baygon itu bagaimana rasanya? Saya sudah setengah dewa. Setengah dewa bagaimana maksudnya? Nah, antara saya di bumi dan ada di sorga. Terus apa yang kau lihat? Saya waktu setengah sadar itu, saya bisa melihat manusia yang ada di bumi ini. Saya bisa melihat tetangga saya sudah. Nah, terus kenapa kamu muncul lagi? Saya nggak tahu. Ada yang menarik saya lagi dari bumi. Ada yang menarik saya. Siapa yang menarik? Nggak tahu. Pokoknya yang menarik. Dan saat itu waktu ditarik, belum waktumu mati. Dan dia hidup kembali. Dan saat itu dia menerima Tuhan. Maksud saya menerima Tuhan, nggak usah dulu langsung minum obat nyamuk ya, Baygon ya.
Halo? Itu kalau diselamatkan, kalau enggak. Maksud saya tadi perkataan dalam Yesus ada kuasa, ada pengurapan. Amin. Jadi kalau apapun terjadi, mungkin ada sesuatu di depan sana yang mau menabrakmu, ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Saya setiap naik pesawat, masuk ke pesawat, langkah pertama, satu langkah ini sudah dalam pesawat, satu langkah kan belum. Betul tidak? Saya hanya bilang, karena manusia banyak, saya tak tengking, nggak perlu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua penerbangan penumpang ini selamat sampai tujuan. Saya selalu melepas urapan. Halo, amin. Ayo mulai hari ini, mau naik apapun, mobil, motor, jangan langsung ambil helm. Jangan. Tuhan selamatkan kami dalam setiap perjalanan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu. Masuk dalam pesawat dan cuma mau begini. Ngomong. Lepas pengurapan. Katakan amin. Halo, amin. Anak-anakmu lagi pergi sekolah, lepaskan pengurapan. Lepaskan. Dan ajari anakmu itu untuk melepaskan juga pengurapan. Karena dia juga sudah punya urapan. Amin. Jadi waktu engkau terus menegaskan dia, mengkondisikan dia, dan engkau dilihat terus melepas pengurapan, bagaimanapun nanti anakmu itu, karakter yang benar itu akan diambilnya. Kemarin kan sudah bilang, karakter yang buruk, yang baik, itu bisa turun kepada keturunanmu. Maka perbanyak karakter-karakter yang benar, supaya pada saat engkau nanti sudah mereka punya anak, tipis engkau turunkan karakter yang tidak baik tadi. Dengar ini Bang Oden dan Bang Eni sebelum terjadi pernikahan. Beresin karakter-karakter yang tidak baik tadi, supaya tipis karakter yang tidak baik itu tadi. Sehingga minim engkau turunkan yang tidak baik pada anak-anak. Panggil juga pasangan hidupmu, kau juga bilang begitu. Halo? Amin ya? Setuju katakan amin? Maka perhatikan, setiap hari menerima firman kan dari saya. Halo? Amin? Saya selalu tutup dengan amin, shalom, haleluya. Betul ya? Itu sebenarnya saya lagi melepas pengurapan padamu. Halo? Waktu selesai saya tulis firman Tuhan ini, saya tidak pernah ada buat begini kan? Jangan. Hanya amin, haleluya, amazing grace. Betul tidak? Nah, jadi Bapak dan Ibu pada saat itu menjawab amin dalam hati, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menjawab amin, perhatikan, amin dibalas, berarti yang sepakat kita berdua. Sepakat dengan firman itu. Kan nggak mungkin Bapak dan Ibu yang membalas itu tidak saya lihat, tidak saya baca, nggak mungkin. Perhatikan, itu hal-hal yang mudah yang sebenarnya kita harus lakukan itu dengan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan ini menjadi hal yang benar. Lepaskan pengurapan. Katakan amin. Maka kuasa memanggil Yesus itu sangat banyak faktor pendukungnya. Yuk kita baca Roma 10:13. Yuk lanjut 1 dan 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada saat engkau menghadapi sebuah bencana atau apapun, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kemarin saya dengar 24 jam di Pematang 5 itu antri lagi karena ada truk. Betul nggak Bang ya? Nah, saya mau ke Palangkaraya. Saya bilang, Tuhan, saya mau ke Palangkaraya. Tuhan yang bereskan itu jalan. Saya sampai di tempat, nggak ada tuh, aman, lancar. Waktu saya ke Kurun, saya di Palangkaraya mau naik ke sini, ada banjir. Apa itu? Yang sebelah kanan dari situ masjid atau apa itu? Masjid. Petak Bahandang. Saya bilang, dalam nama terus banjir. Saya nyampe di situ, sudah kering. Halo, ini bukan 1-2 kali. Kalau cuma 1-2 kali, saya bisa mengatakan ini kebetulan.
Jadi setiap saya melayani anak rohani di Palangkaraya, saya selalu lapor kepada Ibu Bendahara kalau saya dapat berkat. Betul nggak Bu? Saya selalu lapor. Semua berkat yang saya dapat dari luar itu, saya lapor dan masuk menjadi keuangan gereja. Jadi di mana saya berada, Ibu Rospita sudah tahu karena saya harus lapor ke dia. Karena setiap saya pasti Tuhan memberkati. Nah mereka selalu nanya, Pak bagaimana jalan ke Kurun? Saya bilang, bagus saja. Itu untuk pribadi saya, kalau untuk umum nggak bagus. Tapi saya harus mengeluarkan pengurapan untuk diri saya minimal jalan bagus. Saya kemarin naik dengan oatmeal di Pematang Limo itu ada truk lagi yang jatuh. Tapi pada saat dia jatuh belum banyak angin terjadi. Makanya sampai di tempat ini, kalau ditanya bagaimana jalan, bagus. Saya lagi mengepas pengurapan untuk diri saya. Katakan amin. Kalau makanya saya bilang, ini pertanyaan umum atau pertanyaan pribadi? Kalau umum jalan rusak, kalau pribadi jalan bagus. Maka itulah yang terjadi selama bolak-balik Palangkaraya Kurun. Saya bisa hitung di jalan itu, bisa dihitung dengan jari. Bisa ke Palangkaraya, bisa ke Kurun itu 4-5 jam. Itu bisa saya hitung peristiwa itu. Tapi selebihnya itu enggak. Karena saya melepas pengurapan. Katakan sekali lagi, saya akan melepas pengurapan. Minimal untuk diri saya. Katakan amin. Yuk, lanjut lagi, dikit lagi. Oh, sudah amin. Ayatnya lain kan? Ya, Yoel. Sudah habis. Oh. Yoel 2:32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dari Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Semua orang sudah dalam Yesus, kemenangan lepas kemenangan menjadi milik. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh. Yesusku, Yesusku, itu karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Kita angkat pujian lagi, amin Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Haleluya.
yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan lagi katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan hari ini, pengurapan dari Tuhan sudah ada padamu dan juga sudah ada pada anak-anakmu, sudah ada pada suamimu, sudah ada pada istrimu. Mari sadari pengurapan itu engkau harus fungsikan, engkau harus pergunakan untuk mengatasi semua lini kehidupanmu, baik pada saat engkau keadaan baik, waktu keadaanmu tidak baik-baik. Kau harus melepas pengurapan itu. Semua harus kau perkatakan di dalam nama Yesus. Kau keluar rumah di dalam nama Yesus. Kau buka usahamu di dalam nama Yesus. Kau masuk ke kantormu di dalam nama Yesus. Ajari anak-anakmu untuk dia juga melepas urapan itu, minimal untuk dirinya sendiri. Maka perhatikan, banyak hal nanti yang tidak mungkin kau kerjakan, itu Yesus bisa selesaikan. Mungkin hari ini engkau ada lagi di ujung sesuatu yang tidak baik. Berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah ahli warisnya Tuhan. Aku adalah anaknya Tuhan. Aku adalah pewaris kerajaan sorga. Apapun posisi di depan hari ini, keadaan yang tidak baik, di dalam nama Tuhan Yesus bisa jadikan itu menjadi sungguh amat baik dalam kehidupanmu. Haleluya. Perkatakan, lepaskan pengurapan kepada pasangan hidupmu, supaya firmanlah yang menuntun, firmanlah yang mengajari, firmanlah yang memberikan proses itu. Tidak ada seorang pun manusia di antara kita yang sanggup bisa mengubah orang, termasuk pasangan kita. Yang hanya bisa mengubahnya itu hanya firman. Maka bagian kita memperkatakan firman padanya. Haleluya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
sekarang kemenangan barimu. Mari semua persiapkan anggur dan roti. Anak-anak boleh mengikuti perjamuan Tuhan, tetapi orang tua yang mengangkat roti dan anggur. Setelah itu berikan pada anakmu. Yang boleh mengangkat perjamuan Tuhan, anggur dan roti, mereka yang sudah dewasa akil balik 17-18 tahun. Haleluya Tuhan. Katakan lagi di hadapannya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Salah satu kebenaran firman Allah, Bapak dan Ibu harus ibadah di gereja. Engkau datang ke gereja bukan supaya diberkati. Bapak dan Ibu sudah diberkati. Tetapi yang terutama, waktu engkau masuk ke gereja, engkau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Gereja kita setiap minggu melakukan perjamuan Tuhan. Dan itu kebenaran. Karena inti daripada semua ibadah, engkau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah gereja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau sudah datang mengosongkan dirimu untuk kami manusia berdosa ini. Engkau rela dicambuk, engkau rela dibunuh, engkau rela dimahkotai, bahkan engkau rela diludahi. Itu semua untuk kami. Dan kami sangat bersyukur, bukan karena hebat dan kelayakan kami menerima keselamatan, tapi keselamatan itu Yesus sudah tuntaskan. Semua tuntutan hukum Taurat yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tapi ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus melakukan itu sempurna di kayu salib. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia ini. Waktu engkau sudah dipilih, ditetapkannya, maka pengurapan itu sekaligus juga engkau terima hari ini. Kau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan pasti engkau terima di dalam setiap permasalahan hidupmu. Terima kasih Bapak. Kami angkat roti dan tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala kami.
sebagai bentuk kami menghormati Tuhan. Ini tubuh Kristus yang tercabik-cabik dan harus tercabik-cabik supaya tubuh Kristus itu bisa kau makan hari ini dan bersatu dengan tubuh Kristus. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa tubuh Kristus, maka kehidupan kekal itu kau terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau makan. Silakan makan. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Kasih karunia Tuhan turun padamu dan pada saya melalui darah Yesus. Dan memang harus tercurah, harus tumpah, supaya tidak ada korban sembelihan yang lain. Korban di dalam darahnya sudah sempurna. Tidak ada lagi korban yang lain. Bagianmu dan bagian saya hanya menikmati di dalam tubuh Kristus, hanya menikmati di dalam darah Yesus. Maka kematian dan kebangkitan dan kehidupan kekal sudah kau terima melalui tubuh dan darah Yesus. Apabila kau percaya hal ini, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Satu dua menit engkau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Glory bagimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dia. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lagi tepuk tangan kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kuasa firman Tuhan sudah kau terima hari ini. Dan kita sudah sepakat, tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak menerima urapan. Hari ini semua sudah menerima urapan. Dan itu satu paket yang utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Pergunakan itu di dalam mengatasi seluruh kesulitan hidupmu. Katakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kuasa Tuhan, otoritas itu akan bekerja di dalam rumah tanggamu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, pada setiap pekerjaanmu, bahkan dalam setiap perjalanan yang kau lakukan. Otoritas kuasa Tuhan itu sudah terjadi padamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami melakukan itu semua, melepas pengurapan itu. Hanya satu pinnya
yaitu iman. Iman percaya. Terima kasih Bapak yang bersyukur pada saat ini kasih karunia Tuhan melingkupi kami. Keluarga diberkati, suami diberkati, istri diberkati, anak-anak semua diberkati. Pertumbuhan fisik mereka, Yesus memberkati mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa, dan masa depan mereka sudah ditata Tuhan Yesus di depan, sehingga mereka tinggal mengikuti bersama dengan Yesus. Semua anak-anak kita berhasil, dan mereka lebih dahsyat lagi, lebih lagi dari kita orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberikan kepada semua anak-anakmu yang hari ini yang belum memiliki keturunan, di dalam nama Tuhan Yesus, rahim Tuhan bukakan, sehingga tidak ada satu orang pun keluarga di tempat ini. Mereka semua menerima kasih karunia Tuhan, yaitu regenerasi anak-anak terkasih. Terima kasih Bapak, diberkati semuanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang hebat buat kami semuanya. Hari ini kami menaruh buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalas berlipat kali ganda, dan sudah membalas berlipat kali ganda taburan apapun yang Tuhan taruh padamu hari ini. Persepuluhan, persembahanmu, pembangunan, apapun itu, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua katakan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.